Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172510884. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 9, yaitu apa mekanisme geologi yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf yang terfoliasi dan non-foliasi serta contoh batuannya secara runtut. Dan ini KTM saya. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, batuan metamorf terfoliasi dulu. Jadi mekanisme terbentuknya foliasi adalah tekstur planar, tekstur yang berlapis atau bergaris pada batuan metamorf yang terbentuk akibat penjajaran paralel mineral-mineral pipih atau memanjang, seperti mika, biotit, muskovit, dan amfibol. Mekanisme utamanya melibatkan yang pertama tegangan diferensial. Jadi batuan mengalami tekanan yang tidak sama besar dari segala arah. Biasanya berupa tekanan kompresi akibat tumbukan lempeng tektonik. Nah, habis itu ada rekristalisasi dan orientasi lapangan. Jadi di bawah tekanan tektonik ini, mineral yang berbentuk pipih dipaksa tumbuh dan berputar hingga posisinya tegak lurus terhadap arah tekanan utama. Selanjutnya ada segregasi mineral. Nah, pada tingkat metamorfisme yang lebih tinggi, mineral gelap kayak mavik dan mineral terakevelsik terpisah menjadi pita-pita yang selang-seling. Nah, selanjutnya urutan contoh batuannya berdasarkan kenaikan derajat metamorfisme. Jadi jika batuan asal berupa batuan sedimen lempengan seperti batu serpi atau batu lumpur mengalami peningkatan suhu dan tekanan secara runtut, maka urutan batuannya kayak gini. Jadi yang pertama tuh slate, ada uh, slate atau batu sabak. Jadi derajat metamorfismenya rendah. Butiran mineral sangat halus, memiliki belahan sabak atau salty cleavage yang rata. Yang kedua ada fillet, derajat derajat rendah sampai sedang. Sedang. Mineral mika mulai tumbuh lebih besar, memberikan efek kilap sutra atau silky luster pada permukaan batuan yang bergelombang. Ada juga, selanjutnya ada skis, jadi derajatnya sedang sampai tinggi. Nah, mineral pipih seperti mika sudah terlihat jelas oleh mata telanjang dan membentuk tekstur berlembar halus. Nah, yang terakhir ada gneiss atau gneiss. Derajat metamorfismenya sangat tinggi, jadi batuan mengalami segregasi sehingga membentuk pita-pita berlapis selang-seling antara mineral terang kayak kuarsa dan feldspar dan mineral gelap kayak biotit dan ambifol. Oke. Selanjutnya yang kedua ada batuan metamorf non foliasi. Jadi mekanisme terbentuknya batuan non foliasi apa ya, kayak nggak punya struktur berlapis atau penjajaran mineral. Mineral. Nah, mekanisme utamanya meliputi tekanan pembatas mata yang pertama. Jadi batuan menerima tekanan yang sama besar dari segala arah akibat beban penimbunan yang sangat dalam, sehingga nggak ada orientasi arah mineral yang dominan. Yang kedua ada metamorfisme kontak atau suhu tinggi. Jadi dominan dipicu sama panas ekstrim dari intrusi magma di sekitarnya, bukan oleh tekanan tektonik. Nah, energi panas memicu mineral untuk tumbuh membesar dan saling mengunci. Nah, yang ketiga ada komposisi monomineral. Jadi, batuan asal umumnya hanya tersusun dari satu jenis mineral dominan yang membentuk bulat atau kubus, kayak kalsit atau kuarsa. Nah, karena bentuknya yang nggak pipih, mineral ini nggak bisa membentuk garis atau lapisan planar meskipun ditekan. Nah, buat contoh batuan metamorf non foliasi, eh ini secara apa namanya urut. Nah, karena nggak punya urutan perkembangan derajat foliasi yang linear kayak slate to gneiss, contoh batuan
non-foliasi dikelompokkan secara runtut berdasarkan jenis batuan asalnya. Nah, jadi yang pertama ada kuarsit, terbentuk dari rekristalisasi batu pasir kuarsa atau quartz sandstone. Jadi butiran kuarsa melebur dan saling mengunci menjadi massa batuan yang sangat keras. Yang kedua ada marmer, terbentuk dari rekristalisasi batu gamping atau limestone atau dolomit. Uh, jadi kalsit di dalamnya mengkristal kembali menjadi butiran kalsit yang lebih besar dan berkilau. Ketiga ada hornfels atau batu tanduk, terbentuk dari batu serpia atau batu kaya lempung yang mengalami metamorfisme kontak tepat di dekat dinding intrusi magma. Nah, batuan ini berbutir sangat halus, padat, dan sangat keras. Yang terakhir, yang keempat ada ini uh, anthracite. Nah, merupakan batu apa ya? Batu bara kelas tertinggi yang mengalami metamorfisme suhu dan tekanan tinggi. Jadi mengubah batu bara biasa menjadi karbon padat yang hitam mengkilap ya, hitam mengkilap dan non foliasi seperti itu. Jadi sekian buat tugas ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.